Lalu kemudian pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq, sholat tarawih setumpuk di sana, setumpuk di sana, ada yang di rumah. Lalu pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, lalu kemudian Umar mengangkat seorang imam namanya Ubay bin Ka'ab, sholat tarawih dibuat di Masjid Nabawi, ramai, dan dibacakan satu juz satu malam. Lalu kemudian Nabi mengatakan, Abu Umar bin Khattab melihat jamaah yang ramai itu, kata Umar, ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah ini. Kalau sholat tarawih berjamaah bersama Nabi 30 malam itu tidak pernah ada, dan sekarang ada dilaksanakan pada zaman Umar, berarti perbuatan itu bid'ah, maka sebaik-baik bid'ah adalah ini. Itulah dasar bid'ah hasanah. Dasar Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi bid'ah dhalalah dengan bid'ah hasanah, itu salah satunya ini. Perucapan Umar, ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah ya ini. Walaupun tidak ada zaman Nabi, tapi ini baik, namanya bid'ah, ni'matil bid'atu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama kita hormati Bang Alvin Firdaus beserta seluruh sahabat hijrah bersama Ustadz Abdul Somad. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, tema kita pada petang hari yang penuh berkah ini adalah puasa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjalankan puasa? Karena ajwadan nas, Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling baik. Di antara semua makhluk yang paling baik adalah manusia. Kenapa manusia? Karena malaikat bersimpuh sujud kepadanya. Di antara semua manusia ini yang paling baik adalah Nabi. Di antara yang paling baik di antara Nabi ini adalah para Rasul. Di antara para Rasul ini yang paling baik adalah ulul azmi. Di antara ulul azmi ini, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa. Yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau dibuatkan piramid terbaliknya, banyak manusia, ada Rasul, Nabi, ada Rasul, ada ulul azmi. Yang paling terbaik adalah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad itu yang paling baiknya fi Ramadan, di bulan Ramadan. Jadi puncak kebaikannya itu pada bulan Ramadan. Bagaimana kebaikannya? Karrihil mursalah, seperti angin yang bertiup. Angin itu tidak pernah berhenti bertiup. Kalau ada orang mengatakan mati angin, angin tak bertiup, mungkin dia tidak bertiup kencang, tapi dia terus bertiup. Begitulah kebaikan-kebaikan Nabi Muhammad SAW, bil khusus lagi di bulan Ramadan. Ini hadis yang umumnya. Sekarang kita bahas detailnya per waktunya. Diawali dari waktu yang paling berkah. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur, orang beriman beristighfar. Maka Nabi SAW menganjurkan jangan sampai tinggal waktu sahur. Tasaharu, kata Nabi, bersahurlah kamu. Fa inna fis sahuri barakah. Karena di dalam sahur itu ada barokah. Barokah artinya ziyadatul khair, kebaikan yang berlebih berlipat ganda. Maka Nabi SAW menganjurkan untuk bersahur. Dan andai tidak mau makan sahur, maka hanya jur'atan minal ma', seteguk air pun jadilah. Yang penting bersahur. Jadi sesungguhnya di balik hikmah bersahur itu ada proses pembiasaan bangun malam, ada proses pembiasaan melawan kantuk, ada proses pembiasaan untuk kumpul bersama keluarga. Makanya ada riwayat Nabi duduk bersama istrinya, ada juga riwayat Nabi makan sahur bersama sahabat. Nah, jadi duduk bersama itu, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Lalu kemudian berapa lama jarak antara azan subuh dengan waktu bersahur Nabi? Hadisnya diriwayatkan oleh Zaid bin Sabit radhiyallahu an, khamsina ayah, diagak-agak kira-kira 50 ayat. Komentar Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang hadis ini. Orang Arab biasanya menyebutkan waktu itu, menyebutkan peristiwa. Beda dengan kita, 1 menit, 2 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Dulu mereka tidak begitu. Makanya biasanya sekira-kira menguliti kambing.
Maksudnya potong kambing, dikuliti, dipotong dagingnya. Nah, begitu. Sekira-kira 50 ayat. Setelah dihitung 50 ayat itu, tidak terlalu cepat bacanya, tidak terlalu pelan bacanya, itulah 10 menit yang sekarang digunakan kita sebagai imsak. Jadi kalau di Riau waktu sahur jam 5, maka jam 4.50 itu sudah berbunyi sirine imsak. Maka itu maksudnya adalah 50 ayat itu artinya Nabi mengakhirkan sahurnya. Sahurnya bukan jam 2 malam atau jam 1 malam atau jam 12 malam, enggak. Tapi diakhirkan. Makanya dianjurkan takhirus sahur. Dianjurkan untuk mengakhirkan sahur udah dekat-dekat mau azan subuh. Dan dianjurkan mempercepat berbuka. Mempercepat itu bahasa Arabnya ta'jil. Ta'jil artinya menyegerakan. Nah, jadi Nabi itu bersahurnya, kalau mau ikut bagaimana sahurnya Nabi adalah di akhir-akhir sudah mau mendekati azan subuh, kira-kira 50 ayat. Lalu kemudian setelah itu Nabi melaksanakan setelah azan subuh berkumandang, Nabi melaksanakan sholat qobliyah subuh di kamarnya. Sampai akhirnya Bilal datang mengetuk pintu kamarnya. Ya Rasulullah, sudah boleh kami iqamat? Karena pintu kamar Nabi itu langsung masuk ke Masjid Nabawi. Ini Masjid Nabawi, menghadap ke arah kiblat. Ini tempat Nabi khutbah. Di samping tempat khutbahnya mimbarnya, tempat jadi imam. Di samping mimbarnya mihrab tempat imam. Walaupun zaman itu tidak ada mihrab tempat khusus seperti sekarang melengkung. Itu belakangan. Lalu kemudian tempat Nabi jadi imam. Lalu kemudian kemari dinding kamar Nabi. Dari dinding kamar Nabi ke mimbar Nabi ini lebih kurang 22 meter. Itulah ucapan Nabi, ma baina baiti wa mimbari, antara dinding kamarku dan mimbarku raudhatun min riyadil jannah, yang disebut dengan taman raudhah, taman surga. Jadi dinding kamar Nabi ini nggak ada jarak, dinding itu langsung dinding masjid. Makanya Sayyidina Bilal mengetuk pintu. Ya Rasulullah, sudah boleh iqamat? Kata Nabi, aqimis sholah. Silakan iqamat. Aqimis sholah itu artinya bukan tegakkan sholat. Aqimis sholah artinya iqamat. Makanya ketika khatib sedang khutbah Jumat, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'zukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Aqimis shalah maksudnya Nabi memerintahkan ke Bilal iqamat. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Lalu kemudian Nabi sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh itu, Nabi baru bergeser masuk ke tempat kamarnya setelah terbit matahari. Itulah anjuran Nabi dalam hadis Hasan. Disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Jami' At-Tirmidzi. Man sholat subha fi jama'atin, sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatul asyamsu, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, setelah itu sholat sunat 2 rakaat. Nama waktunya syuruk, nama sholatnya isyraq, terbit waktu matahari disebut dengan sholat isyraq 2 rakaat. Lalu kemudian setelah itu Nabi melaksanakan aktivitasnya seperti biasa. Jadi tidak ada istilah santai, tidur-tiduran. Malah kalau kita lihat Nabi bulan Ramadan itu perang. Yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Bertemunya 2 pasukan besar, hari Furqan, terpisahkannya antara hak dan batil. Itu yang disebut dengan perang Badar. Perang Badar itu terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Begitu juga dengan peristiwa Fathu Makkah. Nabi melaksanakan Ramadan itu 9 kali. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, tahun ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10. Nabi melaksanakan Ramadan 9 kali. Dari tahun kedua sampai tahun ke-10. Sedangkan di tahun ke-11-nya,
Nabi meninggal bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, hari Senin. Nabi meninggal. Jadi Nabi melewati bulan Ramadan 9 kali. Selama 9 kali Ramadan ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak peristiwa terjadi, di antaranya perang Badar, di antaranya pembebasan kota Makkah. Itu terjadi pada bulan Ramadan, menunjukkan bulan Ramadan bulan beraktivitas, tidak mengurangi aktivitas apa-apa. Begitulah Nabi melewati siang Ramadan, masuk zuhur dia berjamaah bersama sahabat, tetap qabliyah, sholat berjamaah juga Nabi tetap melaksanakan sholat. Lalu kemudian masuk waktu maghrib, demikian juga Nabi tetap melaksanakan sholat berjamaah dengan kebaikan karihil mursalah, seperti angin yang berhembus tak putus kebaikannya. Lalu kemudian Nabi menganjurkan untuk membagikan makanan. Membagikan makanan, man fattara shaiman. Siapa yang memberikan makan puasa, buka puasa kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajris shaim, maka dia sama seperti orang yang berpuasa. Jadi ini menghadap kiblat, ini mimbar Nabi, ini kamar Nabi. Di belakang kamar Nabi ini adalah kamar Sayyidatuna Aisyah bersama Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Ini kamar Nabi dengan Aisyah, ini kamar Fatimah, Sayyidatuna Fatimah, suaminya Sayyidina Ali, anaknya Sayyidina Hasan dan Husain. Di belakang ini tempatnya Ahlus Suffah. Jadi kalau kita lihat sekarang ada tempatnya yang agak tinggi, setinggi lutut. Itulah tempatnya Ahlus Suffah, sahabat-sahabat yang tidak punya tempat, tidak punya keluarga. Mereka menumpang di emperan Masjid Nabawi, dipimpin oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu waktu itu. Lalu kemudian makanan dibagikan tidak hanya kepada mereka, tetapi kepada yang lain. Itulah mengapa di Masjid Nabawi itu mereka berlomba-lomba membagikan santapan buka puasa. Kita selalu menyebutnya takjil. Mana takjil? Takjilnya mana? Takjil itu artinya menyegerakan. Takjil itu bukan makanan. Mengakhirkan namanya takhir. Menyegerakan namanya takjil. Kalau bersahur dianjurkan takhir, menunda sahur sampai menjelang azan subuh. Agak 50 ayat, itulah waktu imsak. Sedangkan untuk berbuka dianjurkan takjil, menyegerakan. Menyegerakan berbuka maksudnya ketika azan maghrib berkumandang, jangan tahan, langsung berbuka. Dan Nabi langsung berbuka. Di antara doanya adalah, sekarang banyak berkonflik antara doa. Dua-dua riwayat ini ada. Yang pertama, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Yang satu lagi, dhahabat zama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajr. Allahumma laka sumtu, bagimu puasaku, wa bika amantu, aku beriman kepada engkau, wa ala rizkika aftartu, dengan rezeki engkau aku berbuka. Doa satu lagi, dhahabat zama'u, haus sudah hilang, wa batallatil uruq, urat-urat sudah basah, wa thabatal ajru, balasan sudah ditetapkan insyaallah. Ya gulam, wahai anak kecil, kalau engkau makan, kul mimma yalik, makan apa yang ada di dekatmu, sammillah, sebut nama Allah, bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ketiga-tiga riwayat ini dhaif. Allahumma barik lana dhaif, Allahumma laka sumtu dhaif, dhahaba adh-dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru fun dhaif. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan pakai Allahumma laka sumtu, pakai dhahaba adh-dhama'u pun dhaif. Ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Kata Imam Nawawi, ulama sepakat boleh beramal dengan hadis dhaif. Jadi tak usah permasalahkan tentang doa baca berbuka puasa. Yang penting berpuasa dan berbuka puasa. Orang yang terlalu mengheboh-hebohkan masalah kecil sepele, berarti dia tidak memahami substansi daripada ibadah. Itu adalah bagaimana kita berzikir mengingat Allah, menyebut nama Allah. Dan Nabi itu berbuka dulu baru sholat. Jadi kalau ada orang langsung sholat, puasanya sah, tapi tidak mengikuti sunnah. Maka berbuka dulu, Nabi berbuka dengan yang manis, kurma. Dan kurmanya itu ganjil, 1, 3, 5. Lalu kemudian meneguk air minum. Lalu kemudian setelah itu sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, ba'diyah maghrib, barulah Nabi berbuka. Dengan tidak banyak makan. Karena Nabi itu makannya cukup untuk menegakkan tulang belakang, liyuqima sulbahu.
Setelah itu Nabi sholat Isya. Setelah sholat Isya, lalu Nabi kemudian sholat. Ada riwayat menyebut Nabi 3 kali sholat keluar. Nabi datang, ini Nabi biasanya sholat sunat di kamarnya. Tapi kali ini Nabi sholat sunat di Masjid Nabawi. Nabi sholat di Masjid Nabawi, jamaah ramai ikut di belakang. Nabi sholat malam yang kedua, jamaah ramai lagi ikut di belakang. Pada malam yang ketiga, jamaah ramai, Nabi tidak keluar. Nabi tidak muncul. Dan sahabat tidak ada yang mengetuk pintu. Karena ini bukan sholat fardu, sholat wajib. Bilal tidak ngetuk pintu. Ya Rasulullah, mana Nabi kok enggak ada? Enggak. Mereka mengedepankan adab. Al-adab fauqal ilmi. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Mereka diam. Menunggu Nabi tak keluar, besoknya baru Nabi keluar. Apa kata Nabi? Khasyitu an tufrada alaikum. Aku takut kalau aku keluar, nanti sholat ini jadi wajib bagi kamu. Yang dimaksudnya itu adalah sholat tarawih. Aku takut nanti sholat ini menjadi wajib bagi kamu dan kamu tak sanggup. Oleh sebab itu sholat tarawih tidak dilaksanakan 1 bulan penuh bersama Nabi. Tapi jangan gara-gara ini lalu nanti jamaah dan di malam tidak sholat tarawih. Itu zaman Nabi masih belum fix syariat. Dikhawatirkan menjadi wajib. Lalu kemudian pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq, sholat tarawih setumpuk di sana, ada yang di rumah. Lalu pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, lalu kemudian Umar mengangkat seorang imam namanya Ubay bin Ka'ab. Sholat tarawih dibuat di Masjid Nabawi, ramai, dan dibacakan 1 juz 1 malam. Lalu kemudian Nabi mengatakan, Umar bin Khattab melihat jamaah yang ramai itu, kata Umar, ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah ini. Kalau sholat tarawih berjamaah bersama Nabi 30 malam itu tidak pernah ada, dan sekarang ada dilaksanakan pada zaman Umar, berarti perbuatan itu bid'ah, maka sebaik-baik bid'ah adalah ini. Itulah dasar bid'ah hasanah. Dasar Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi bid'ah dhalalah dengan bid'ah hasanah, itu salah satunya ini. Perucapan Umar, ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah ya ini. Walaupun tidak ada zaman Nabi, tapi ini baik. Namanya bid'ah, ni'matil bid'at. Lalu kemudian Nabi SAW tidur. Nabi itu memakruhkan, Nabi itu tidak pernah tidur, dan tidak pernah bicara setelah Isya. Hukum berbicara setelah Isya itu adalah makruh, kecuali bicara agama. Lalu kemudian setelah tidur, barulah bangun malam melaksanakan sholat tahajud. Wa minal laili, dan dari sebagian malam, fatahajjad, maka bertahajudlah, nafilatan lak, sebagai amal tambahan. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah membangkitkanmu nanti dan menjadikanmu berada di tempat yang terpuji karena tahajud itu. Jadi tidur tidak terlalu banyak. Makanya ibadah malamnya diisi dengan qiyam. Man qama ramadhana, siapa yang menghidupkan malam Ramadan, jangan sampai mati karena tidur. Tegak, bangun, dari mulai sholat Isya berjamaah, sholat tarawih, sholat witir, tadarus Al-Quran. Lalu kemudian tidur hanya mencukupkan kebutuhan mata. Setelah itu sholat malam, sholat tahajudnya. Man qama Ramadan, siapa yang menghidupkan malam Ramadan, imanan wa ihtisaban, karena iman kepada Allah dan karena hanya mengharapkan balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampunkan Allah dosa-dosanya yang lalu. Malamnya namanya ibadahnya qiyam, sedangkan siangnya nama ibadahnya syam. Man shoma ramadhana, siapa yang di siang Ramadan dia syam. Syam itu artinya imsak, menahan. Tahan mulut, tahan mata, tahan telinga, tahan tangan, tahan leher, tahan lisan, tahan pikiran, tahan hati, imanan wahtisaban, hanya karena iman dan hanya mengharapkan balasan dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan Allah lah dosa-dosanya yang lalu, dosa-dosanya yang lama. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan. Lalu kemudian pada malam harinya barulah bangun. Ini 24 jam penjelasan bagaimana berpuasa bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Adapun mudarasah membaca Al-Qur'an, maka Nabi biasanya mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 Ramadan 1 kali
Satu kali, 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 kecuali di Ramadan yang terakhir 2 kali. Maka Nabi mengatakan ini Jibril datang 2 kali. Itu salah satu juga tanda terakhir. Karena 2 kali berarti ada spesial. Jadi udah ada beberapa tanda sebetulnya kalau dilihat. Dilihat dari Ramadannya 2 kali menghatamkan bersama Jibril. Lalu kemudian setelah Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjahnya Nabi menyembelih 63 ekor waktu haji. Jadi udah ada, kalau direnung-renungkan udah ada tanda-tandanya Nabi ini akan meninggal. Kenapa 63? Rupanya meninggal usianya 63. Kemudian i'tikafnya itu juga beda. Nabi biasanya i'tikafnya pada Ramadan yang pertama 10 malam, 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 10 malam. Tapi pada Ramadan yang terakhir 20 malam. I'takafa Rasulullah SAW. Nabi beriktikaf. Nabi itu memulai i'tikafnya pada malam ke-21. Ramadan 20, kalau petang ini Ramadan 20, maka pada petang Ramadan 20, nanti azan maghrib itu sudah masuk, terhitung 21. Nabi pun masuk ke dalam Masjid Nabawi. Ini kamar Nabi. Di situ ada tiang. Nama tiangnya itu Ustuwanatul Sarir. Sarir artinya tempat tidur. Karena di bawah tiang itu ada tempat tidur di bawah. Tempat tidur Nabi Muhammad SAW ketika beriktikaf. Jadi beliau tidak tidur di kamarnya. Ini kamarnya, ini dinding, di bawah tiang itu ada tempat tidur Nabi. Nabi tidak keluar. Dia keluar hanya ke toilet, buang air besar, buang air kecil, mandi, lalu kemudian berganti pakaian. Pakaian pun berganti pakaian. Adapun yang beliau beriktikaf di dalam masjid. I'takafa Rasulullah SAW fil ashril awakhir min Ramadan. Nabi melaksanakan i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Nabi memanggil Sayyidatuna Aisyah. Ini dinding. Nabi memanggil. Nawilinil khumrah. Wahai Aisyah, tolong ulurkan kain. Sayyidatuna Aisyah tidak masuk ke dalam masjid karena dia sedang sedang haid. Perempuan haid tak boleh masuk masjid. Nabi tidak keluar. Kenapa Nabi tidak keluar masuk ke kamarnya ngambil kain? Karena dia khawatir i'tikafnya batal. Begitulah Nabi menjaga i'tikafnya. Sayyidatuna Aisyah tidak masuk ke dalam. Karena dia sedang halangan, tidak boleh masuk. Lalu Nabi membolehkan tangannya. Itulah dalil perempuan yang haid, badannya di luar masjid, tangannya boleh masuk ke dalam. Lalu kemudian Nabi minta sisirkan rambutnya. Kenapa Nabi tidak masuk ke kamarnya? Nabi tidak mau membatalkan i'tikafnya. Kenapa Sayyidatuna Aisyah tidak masuk ke dalam masjid? Karena Sayyidatuna Aisyah sedang berhalangan. Kenapa Nabi tidak mengambil sisir itu, dia sisir sendiri di dalam? Nabi juga orang yang romantis. Nabi ingin rambutnya disisirkan oleh Sayyidatuna Aisyah. Itu yang dibuat orang dalam lagu. Nah, menyisir rambutnya. Sayyidatuna Aisyah menyisir rambut Nabi SAW. Di bulan Ramadan, Nabi tetap dengan orang yang santun, yang baik, yang berakhlak. Makanya Allah memujinya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak engkau yang luar biasa. Lalu kemudian Nabi baru keluar dari tempat i'tikaf itu 2 riwayat. Riwayat yang pertama petang Ramadan terakhir. Riwayat yang kedua subuh, habis sholat subuh pada hari Idul Fitri. 2 riwayat. 2 riwayat ini tidak bertentangan. Boleh jadi dua-duanya diamalkan. Karena Ramadannya selama 9 kali Ramadan Nabi Muhammad SAW. Itulah Ramadan secara umum dan Ramadan secara khusus yang sudah kita bahas detail dari mulai bangun malamnya, sahurnya, siangnya, sampai bukanya, sampai malamnya lagi. Demikian Bang Alvin. Saya kembalikan ke Bang Alvin untuk dialog tanya jawab berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'tikaf itu artinya al-muktsu fil masjid biniyatin makhsusah. Menetap di masjid dengan niat yang khusus. Jadi kalau ada acara i'tikaf bareng di hotel,
dibuat di convention hall, itu tidak i'tikaf. Karena i'tikaf itu di masjid. Definisi masjid, yang di dalamnya ada sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi i'tikaf di surau bisa, i'tikaf di musola bisa, i'tikaf di tempat yang ada sholat 5 waktu berjamaah, maka itu disebut dengan masjid. Surau, langgar, musola, itu masjid. Masuk ke dalamnya ada tahiyatul masjid, itulah tempat i'tikaf. Masuk di dalam i'tikaf berniat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saya berniat i'tikaf di dalam masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama batas minimal i'tikaf? Dalam mazhab Maliki, i'tikaf mesti menyatukan siang dan malam. Jadi kalau masuknya petang ini maghrib, maka keluarnya mesti besok petang maghrib juga. 24 jam, menyatu siang dan malam. Dan dalam keadaan berpuasa. Itu baru disebut i'tikaf menurut mazhab Maliki. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, sejenak saja lebih lama sedikit dari ruku sudah dianggap i'tikaf. Jadi kalau ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi, lama sedikit dari ruku itu sudah dianggap sebagai i'tikaf. Jadi kalau ada orang masuk dia sholat isya, habis isya dengar pengajian, habis itu sholat tarawih, sholat witir, tadarus, masuknya jam 8, keluarnya jam 10, berarti dia sudah i'tikaf 2 jam menurut mazhab Syafi'i. Kalau ada program i'tikaf di masjid dari mulai malam 21 sampai malam 29 atau malam 30, apa yang dilakukan selama i'tikaf itu? Maka ada 5 amal besar. Yang pertama, sholat sunat. Sholat sunat tahajud, sholat sunat witir, sholat sunat qabliyah, sholat sunat ba'diyah, sholat sunat hajat, sholat sunat isyraq, sholat sunat awabin, sholat sunat tasbih, sholat sunat mutlak. Yang kedua adalah membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran, memperbanyak khataman Quran. Yang ketiga adalah berzikir, tasbih, tahmid, takbir, istighfar, sholawat. Yang keempat adalah muhasabah, introspeksi diri, diam sejenak, mikir. Saya sedang di mana, saya mau kemana, saya akan bawa apa kalau mati. Yang kelima adalah membaca buku-buku agama. Jadi kalau mau i'tikaf, dia bawa buku fikih, dia bawa buku hadis, bawa buku tafsir. Itu juga bagian dari amalan i'tikaf. Jadi nanti di 10 hari terakhir Ramadan, kalau bisa 10 hari buatkan program i'tikaf. Kalau nggak bisa, cari yang hari libur. Masuk petang Jumat malam Sabtu, keluarnya hari Ahad sore. Bagi yang masuk kantor, Senin, Selasa, Rabu, dia masih bisa tetap beraktivitas. Paling tidak 24 jam. Nggak bisa 24 jam, masuk i'tikaf yang sangat minimalis. Petang, habis buka puasa ke masjid, malam Ahad, Sabtu malam Ahad, mungkin Sabtu masih ada masuk kerja, Sabtu malam Ahad masuk, mulai sholat isya berjamaah, ba'diyah isya, dengar ceramah, sholat tarawih, sholat witir, tadarus, kemudian i'tikaf, lalu kemudian tidur di masjid, izin dengan pengurus. Kalau di Mesir ada dibuatkan kemah-kemah kecil atau kain tirai yang ditutup. Lalu kemudian tidak lama jam 11, 12, 1, 2, 3, 4 bangun malam. Bagi yang mau buat i'tikaf secara berjamaah yang dikoordinir, jam 2 sampai jam 3 baca Quran. Jam 3 sampai jam 4 sholat tahajud bersama imam. 1 juz biasanya 1 jam. Jam 4 sampai jam 4.30 zikir muhasabah. Jam 4.30 sampai jam 5 sahur sekaligus persiapan sholat subuh. Jam 5 sholat subuh. Dari jam 5 ke jam 6 bisa baca kitab, Riyadhus Shalihin, bisa macam-macam bisa dilaksanakan. Pengajian sampai terbit matahari sholat sunat isyraq. Habis itu jam 7 tanya jawab bubar. Jadi ini i'tikaf yang semi minimalis, masuknya dari mulai jam 8 malam, keluarnya jam 8 pagi. Paling nggak pernah di masjid 12 jam melaksanakan i'tikaf. Demikian.
kun nafsi anil muftirati, menahan diri dari semua yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri, dari mulai terbit matahari, ila ghurubis syamsi, sampai tenggelam matahari waktu maghrib. Dari mulai azan subuh sampai tenggelam matahari waktu maghrib. Jadi waktu maghrib kami di Pekanbaru pukul 6.22, 6.25. Maka kalau 6.20, mohon maaf, 6.20 keluar menstruasi, maka batal puasanya. Karena belum sampai azan maghrib. Secara fikih puasanya batal dan wajib mengqadha di hari di luar Ramadan. Hitung, terhitung yang perlu diganti. Tapi anak ini kan baru mulai puasa. Jadi kita tidak hanya bicara fikih, besarkan hatinya. Muliakan dia. Puasa kamu sudah bagus, pahala kamu sudah banyak, sudah dicatat malaikat. Malaikat sudah mencatat kamu sudah jadi anak yang berbakti pada orang tua. Jadi kita tidak hitam putih, halal, haram, batal, nggak batal. Tapi di sana juga ada motivasi, ada menanamkan semangat belajar. Ini anak sudah baik. Demikian, Maaf. Tidak ada hadis Nabi yang menyebut secara spesifik, secara letterlik, secara teks, berapa rakaat jumlah tarawih Nabi. Saya ulangi sekali lagi. Tidak ada hadis Nabi secara spesifik, secara letterlik, secara teks, secara nas, menyebutkan berapa rakaat jumlah tarawih Nabi. Karena tidak ada jumlah secara teks, maka dipakailah tarawih yang dilakukan Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab melaksanakan tarawih, imamnya Ubay bin Ka'ab 20 rakaat. Ditambah dengan witir 3, 23 rakaat. Karena yang paling tinggi setelah Nabi di atas, setelah Nabi itu sahabat. Amal sahabat itulah yang paling tinggi, 23 rakaat. Sedangkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi menyebutkan, ada tarawih itu dilaksanakan pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, 41 rakaat. Ada riwayat menyebutkan tarawih itu 39 rakaat. Ditambah dengan witir 3, 39, 40. Ada menyebut 36 rakaat tarawih, tambah 3, 39 rakaat. Ada riwayat menyebut 20 tarawih, tambah 3, 23 rakaat. Ada menyebut 39 tambah 36 tambah 3, 39 rakaat. Ada yang menyebut tambah witir 41 rakaat. Jadi karena tidak ada angka yang valid, maka yang dipakai adalah perbuatan Umar bin Khattab, dipimpin imamnya waktu itu Ubay bin Ka'ab, 23 rakaat. Itulah pendapat yang kuat menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah, Nabi sholat 11 rakaat di Ramadan maupun di luar Ramadan, maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan, Nabi tidak pernah menambah di Ramadan maupun di luar Ramadan. Itu adalah sholat witir. Karena witir itu 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat. Itu maka bunyi hadisnya, kata Aisyah, di Ramadan dan luar Ramadan. Karena witir itu ada di Ramadan dan ada di luar Ramadan. Tidak ada sholat tarawih di luar Ramadan. Sholat tarawih itu hanya di dalam bulan Ramadan. Jadi kalau bapak sholat 8, lalu kemudian pulang ke rumah nanti ditambah lagi, ya tarawih juga namanya. Lalu kemudian di Maroko bagaimana prakteknya? Di Maroko prakteknya habis Isya 10. Habis itu pulang. Nanti malam, jam 3 malam, ke masjid lagi, laksanakan 13. Jadi 10 tambah 13, 23. Jadi kalau kebetulan masjid itu 8, Bapak laksanakan 8. Nanti malam, Bapak tambah lagi. Saya nggak kuat Pak Ustadz, saya di kantor, saya kuatnya cuma 8. Berarti dapat sholat tarawih 8 rakaat.
Tarawih apa namanya? Ya tarawih 8 rakaat. Tarawih yang full 20 rakaat. Tambah 3, 23 rakaat. Demikianlah sejarah, demikian sejarah tarawih. Bedanya kita di alam dunia, almarhum di alam barzakh. Ini dunia, ini akhirat. Antara dunia dan akhirat ada satu alam di tengah namanya alam barzakh. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Antara dunia dan akhirat ada barzakh, tidak menyatu dunia akhirat. Kita tidak mau tidak masuk akhirat dan akhirat pun belum. Maka antara pemisah keduanya disebut dengan alam barzakh. Apakah hubungan kita, hubungan saya dengan ayah saya, dengan mak saya, dengan mbah saya putus? Tidak putus. Maka saya tetap berziarah, mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Saya tetap membacakan doa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, ampunkan salahnya dan ampunkan pula salah saya kepadanya. Kita hanya bisa melakukan itu, lebih daripada itu tidak bisa. Apa saja amal yang tetap mengalir kepada almarhum? Yang pertama doa. Yang kedua, bacaan Al-Quran. Yang ketiga, sodako. Yang keempat, kurban. Yang kelima, haji dan umrah. Semua perbuatan baik kita niatkan untuk almarhum, almarhumah, maka sampai pahalanya. Menurut dalil-dalil yang kuat. Lalu kemudian untuk saudari-saudara kita, bil khusus Ibu Retno, dan yang lain-lain. Tadi pagi juga ada sahabat yang me-WA saya, sudah menjadi honorer 15 tahun. Sekarang mohon doa pengangkatan. Yang pertama kita mesti yakin bahwa Allah itu maha hidup. Allah itu maha ada. Allah itu maha mengatur. Allah tidak sia-siakan kita. Allah melihat kita. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Tidak sulit bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Allah cuma ingin kita lebih berusaha, kita lebih ulet, lebih getol, lebih semangat, lebih banyak berdoa, lebih banyak berusaha. Kita sudah buat baik, kita sudah berkata baik, kita sudah berniat baik, kita sudah berbuat baik, kita sudah berusaha baik, dapat baik, syukur alhamdulillah. Tidak dapat seperti yang kita inginkan. Mungkin Allah menyelamatkan kita dari uang haram. Mungkin Allah ingin menyelamatkan kita dari syubhat. Kita senantiasa husnuzon pada Allah. Berusaha optimal, all out dengan menggenapkan segenap kemampuan. Kalau sudah kita laksanakan tidak juga, disitulah kita beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Semuanya baik, tidak ada yang tidak baik. Demikian ibu, demikian semua abang, bapak, ibu, adik, kakak, yang kebetulan sedang pengabdian, honorer, guru kontrak. Jangan putus asa, karena Allah berikan rezeki. Rezeki tak berpintu. Demikian, wallahu a'lam. Terima kasih Pak. Allah itu maha ganjil. Yuhibbul witra. Allah suka kepada yang ganjil. Di antara solat ada namanya solat ganjil. Solat ganjil itu adalah solat witir. Solat witir itu paling banyak 11 rakaat, 9 rakaat, 7 rakaat, 5 rakaat, 3 rakaat, 1 rakaat. Bagaimana teknis pelaksanaannya kalau 11 rakaat? Bisa 11 rakaat 1 salam. Bisa 9 rakaat 1 salam. Bisa 7 rakaat 1 salam. Bisa 5 rakaat 1 salam. Bisa 3 rakaat 1 salam. 1 rakaat 1 salam. Nah, yang umumnya tarawih di mana-mana di bulan Ramadan ini 3 rakaat. Maka teknis pelaksanaan tarawih 3 rakaat itu 2 cara. Cara yang pertama, 3 rakaat 1 salam. Tidak pakai tasyahud. Supaya berbeda dengan maghrib. Bedakan sholat sunat dengan maghrib. Bagaimana cara membedakannya? Maka tidak ada tasyahud awal. 3 rakaat 1 salam. Atau cara yang kedua, 2 rakaat baru tambah 1. 21. Sholat witir itu kan ganjil.
Lalu yang 2 rakaat itu apa namanya? Yang 2 rakaat itu namanya muqaddimatul witri, muqaddimah witir. Dia masih bagian dari witir. Jadi yang pakai usollinya usolli rakaataini minal witri. Saya sholat 2 rakaat bagian dari witir. 2 rakaat dulu baru 1 rakaat. Atau usolli muqaddimatal witri. Saya sholat muqaddimah witir, lalu setelah itu tambah 1. Dia tetap 3 rakaat. Nah, di antara 2 cara ini, 3 rakaat 1 salam dengan 2-1, mana yang paling afdal? Maka menurut mazhab Syafi'i, yang afdal adalah 2-1. Mengapa 2-1 lebih afdal? Karena 2-1 itu takbiratul ihramnya 2 kali, iftitahnya 2 kali, tasyahudnya 2 kali, dan salamnya 2 kali. Secara logika akal, ibadahnya lebih banyak daripada yang 3 rakaat 1 salam. Tapi dua-duanya ini dipakai oleh ahlu sunnah. 3 rakaat 1 salam, atau 2 tambah 1. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Syukran, Ustaz. Afwan. Tuan Guru, Ustaz, closing statement terkait bagaimana saumnya Nabi, supaya kita bisa mengamalkan itu semua gitu, Ustaz. Maroko ke Jakarta, turun di airport, sebelum cop paspor, saya duduk menunggu. Saat duduk menunggu, di depan saya itu ada seorang anak muda, rambutnya pirang, bertato, anting-antingnya penuh telinga. Di sini pun juga anting. Di sini pun anting, di sini pun anting, di sini pun anting. Lama saya duduk sambil melirik-lirik dia. Betapa sakitnya itu ditusuk-tusuk telinga itu. Betapa sakitnya membuat tato penuh itu. Apa yang mereka rasakan? Yang mereka rasakan adalah kepuasan batin karena sudah mengikuti tokoh idolanya. Mereka mengidolakan, mereka geng Fang, anak Pang. Mereka mengidolakan tokohnya. Saya ketemu dengan para pecinta Bob Marley. Rambutnya panjang, gimbal, dibungkus pakai kain berwarna-warni. Dengan gaya yang khas. Apakah itu tidak panas? Apakah itu tidak gatal? Apakah itu tidak risih? Ya, kita akan mengatakan panas, gatal, risih. Tapi mereka menikmatinya. Kenapa menikmati? Karena cinta. Al-hubbu yu'mi wa yusib. Cinta membuat orang buta. Saya ketemu dengan orang pakai topi koboi, lengkap dengan pistolnya, lengkap dengan baju kulitnya, jaket kulitnya, lengkap dengan sepatu botnya hampir ke lutut. Saya yakin itu panasnya minta ampun, berkeringat itu. Kita tahu kita di iklim tropis, tapi mereka sangat menikmati itu. Kenapa? Karena cinta. Lalu mana cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW? Yang katanya engkaulah Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina. Anta maulana, kau pemimpin kami. Syafi'ina, kau pemberi kami syafaat. Wa zukhrina, kami kebanggaan kami. Wa qurrati a'yunina, engkau penyejuk mata kami. Mana buktinya? Di Ramadan inilah buktinya. Ikuti semua kebiasaannya, sunnah-sunnahnya. Bukti cinta kita kepadanya. Karena kata-kata Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina tanpa amal, itu sama dengan gombal. Ramadan pembuktian cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian Bang Alfid.